Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semangat sekali hari ini, pagi-pagi yang cerah. Kita bisa mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, Bapak perhatikan hari ini ada beberapa bangku yang agak kosong nih. Coba ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa? Rangga sakit. Yuda pulang kampung. Rizka sakit. Baik, ada 3 orang yang hari ini tidak bisa bersama kita dalam kegiatan belajar pada hari ini. Kita doakan untuk ketiga orang tersebut agar tetap sehat dan bisa berkumpul bersama kita dalam kegiatan belajar seperti biasa. Untuk mengawali kegiatan belajar kita, seraya kita berdoa dulu seperti biasa agar selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Jam. Duduk sikap siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli sholatan Aminatan wa salim salaman Kaman ala sayyidina Muhammadin iladi Tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil uqadu wa bihi wa tunhalu bihi raqaibu wa husnul kawatibi wa yustasqa qamanu biwadil qadim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin biadadi kulli manuri. Tepuk salam. Beri salam. Jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak sekalian, pada kegiatan belajar kita hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, seraya kita harus bernyanyi. Kita akan nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Bersiap-siap, bersikap sempurna. Tidak ada yang ngobrol, kita bernyanyi bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya,
wirausaha. Nah, dalam menentukan wirausaha, kita biasanya menentukan lingkungan tempat di mana kita usaha. Nah, di dalam menentukan lingkungan tempat kita usaha, kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan. Nah, ini sesuai dengan kegiatan belajar kita hari ini tentang temanya lingkungan hidup yang bersih. Ya, nah coba siapa yang bisa tahu tentang bagaimana menceritakan lingkungan hidup yang bersih? Ada yang bisa? Coba Kalisa. Gimana cerita kalau lingkungan bersih itu ya? Kalisa, menurut Kalisa? Kondisi lingkungan rumah saya cukup bersih karena saya dan ibu saya setiap pagi selalu menyapu halaman rumah dan kami pun memiliki tugas masing-masing untuk membersihkan lingkungan rumah. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat Kalisa. Kata Kalisa dia punya tugas masing-masing katanya. Lalu ada yang tahu nggak bagaimana cara menjaga lingkungan yang bersih? Ada yang tahu nggak? Oh, siapa gimana? Membuang sampah pada tempatnya, Pintar, buang sampah pada tempatnya. membersihkan saluran air, Membersihkan saluran air, good. Selanjutnya, mengubur barang bekas. mengubur barang-barang yang tidak terpakai, barang-barang bekas. Bagus. Ya, tepuk tangan juga buat Anda. Lalu selanjutnya kalau Anda bilang kegiatan membersihkan di lingkungan rumah, coba Anda kan selalu di sekolah. Bagaimana cara menjaga lingkungan bersih di sekolah? Ada yang tahu nggak? Ya. Siapa? Nabila. Oh, Nabila, dia minta bangun. Ya. Oke. Ya, buang sampah tempatnya. Memisahkan sampah organik dan anorganik, pintar. Selanjutnya, udah 2. Kasih tepuk tangan dulu dong. Buat. Nah, tujuan belajar kita hari ini ya anak sekalian bahwa yang pertama kalian bisa menentukan kata kunci dari setiap teks bacaan tentang lingkungan hidup yang bersih di Kampung Rawajati. Lalu yang kedua, kalian bisa menentukan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat atau yang benar. Nah, itu adalah tujuan belajar kita hari ini, ya. Nah, selanjutnya ya, perhatikan untuk menambah wawasan kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sudah siapkan video pembelajarannya. Ya, kalian nanti siapkan buku catatan, buku tulis, catat poin-poin penting pada video pembelajaran tersebut karena nanti akan ada LKPD dan evaluasi yang kemungkinan jawabannya terdapat pada video pembelajaran tersebut. Maka kalian perhatikan dengan baik, tidak ada yang bercanda. Paham semuanya? Baik, silakan buku tulisnya. Bapak akan putarkan video pembelajaran ya. Ini bagian dari pengetahuan awal kalian tentang menuju masyarakat sejahtera bagian lingkungan yang bersih. Siap? Ya. Tidak ada yang ngobrol, perhatikan. 5, 4, 3, 2, 1. Catat poin-poin pentingnya. Oke, nanti ada nih poin-poin pentingnya. Ya. Siapkan alat tulisnya sudah? Sudah? Oke, sip. Oke, siap. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita masih belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ya, semangat ya. Tidak ada yang ngobrol. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli terhadap lingkungan.
Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Nah, adik-adik, apakah di rumah kalian ada tempat sampah? Apakah kalian selalu membuang sampah di tempat sampah? Dengan seperti itu, berarti kita sudah menjaga lingkungan kita dan kita sudah peduli terhadap lingkungan kita. Mari kita baca bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengolahan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian akan diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyumbur tanaman. Jadi di Kampung Rawajati ini, masyarakatnya sudah bisa membedakan mana sampah yang basah, mana sampah yang kering. Nah, sampah yang basah atau sampah organik yang sudah membusuk, mereka kumpulkan untuk mereka olah menjadi pupuk kompos adik-adik. Nah, pupuk kompos ini pupuk alami, pupuk alam yang sangat bagus untuk tumbuhan karena tidak mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Nah, sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa produk yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Dan sampah organik ini termasuk sampah yang ramah lingkungan adik-adik. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Jadi adik-adik kalau sisa makanan yang dikumpulkan biasanya kan membusuk dan baunya tidak enak. Dan di Kampung Rawajati ini tidak ada gunungan sampah sisa makanan dan tidak tercium aroma yang tidak sedap. Mengapa demikian? Karena beberapa warga itu memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Nah, sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori tersebut dan dibiarkan membusuk di sana. Nah, ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Jadi kompos tadi adik-adik. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik. Nah, apa itu sampah anorganik? Yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemasan botol plastik, lalu botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya, plastik seperti itu ya adik-adik ya. Nah, warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis anorganik ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengumpul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Nah, pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan oleh warganya. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu akan semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkan. Bahkan beberapa anak itu memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Contohnya ada vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas yang dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka.
Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Diambil dari sumbernya buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 tahun 2015. Nah ini tadi kisah tentang Kampung Rawajati yang di situ masyarakatnya sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Mereka memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik mereka olah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik ada sebagian yang mereka jual dan sebagian mereka olah menjadi berbagai macam kerajinan seperti gambar di layar ini adik-adik ya. Nah adik-adik, apa judul bacaan di atas dan apa kata kunci pada judul tersebut? Lalu apa isi bacaan di atas itu apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disebutkan? Nah judulnya adalah Kampung Rawajati. Kata kuncinya ya Kampung Rawajati. Isi bacaannya itu sesuai dengan kata kuncinya karena menceritakan kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Bagaimana dengan pengolahan sampah di sekitar adik-adik semua? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Coba kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Kalau pengolahan sampah di sekitar Kak Citra itu sudah sangat baik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan sampah anorganik menjadi benda kerajinan. Misalnya tas dari bahan bekas atau dari deterjen ya. Deterjen itu tempatnya atau plastiknya itu dibuat tas, dibuat sendal dan lain sebagainya. Bagaimana nih pengolahan sampah di tempat kalian? Nah adik-adik ada satu lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Kalian bisa mencari lagu ini ya, video lagu ini bagaimana menyanyikannya di video YouTube ya. Kalian bisa belajar menyanyikannya bersama dengan teman-teman. Nah lagu Aku Cinta Lingkungan ini isinya apa sih? Nah isi lagu Cinta Lingkungan ini adalah mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjaganya dan merawatnya. Nah dalam lagu tadi ada interval. Interval itu apa? Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Itu disebut dengan interval. Nah, adik-adik, kalian perlu ketahui, peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah, sambil bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua, hendaknya peduli dengan lingkungan. Lalu adik-adik, kalian amati gambar berikut ini. Amati gambar ya, perhatikan. Ya, ada satu laki-laki, yang satu perempuan, dan dua gambar orang dewasa. Satu laki-laki dan satu perempuan juga. Apakah adik-adik melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Coba adik-adik tunjukkan perbedaan dari gambar tersebut. Lalu kalian bisa menuliskannya pada buku kalian. Kalau di sini menurut Kak Citra perbedaannya adalah yang gambar A ya, termasuk gambar anak-anaknya. Yang ini adalah gambar anak-anak. Pada gambar anak-anak ini belum nampak adanya ciri-ciri masa puber atau masa pubertas. Maksudnya apa ya? Nah, di sini kalian akan belajar tentang masa puber yang akan dihadapi oleh anak-anak menuju dewasa, menuju remaja. Di sini anak-anak ini, misalnya anak perempuannya pada gambar belum menunjukkan payudara yang membesar. Anak laki-laki pada gambar itu juga belum memiliki janggut dan bentuk bahu belum hidang. Sedangkan untuk gambar yang B, gambar orang dewasa, ini adalah gambar orang yang sudah nampak masa pubernya. Nah, remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara yang nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul janggut dan bentuk bahunya lebih bidang atau lebih lebar. Ini perbedaan dari kedua gambar tersebut. Lalu apa itu masa puber? Nah, adik-adik ini bukan hal yang baru. Kalian harus mengetahuinya karena kalian akan menghadapi masa-masa puber di kelas 6 ini. Nah, kita pelajari masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini itu terjadi perkembangan organ reproduksi kita. Ya, jadi
masa pubertas itu ada perkembangan organ reproduksi kita. Nah, untuk anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa pubertas ini. Dan anak laki-laki serta perempuan itu masa pubertasnya berbeda, ciri-ciri pubertasnya pun berbeda. Contohnya di sini ciri-ciri anak perempuan pada masa puber atau masa pubertas ini. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, tubuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Nah, itu adalah ciri-ciri anak sudah masuk masa puber adik-adik. Kalau tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, cirinya adalah suara jadi melengking ya, suara kita yang perempuan itu jadi melengking. Lalu payudara mulai membesar adik-adik ya. Ini untuk ciri-ciri anak perempuan. Lalu yang keempat, pinggul mulai membesar. Itu ciri-ciri anak perempuan pada masa puber, pada masa pubertas. Lalu bagaimana dengan anak laki-laki? Nah, jadi anak laki-laki yang mengalami masa puber yang pertama itu salah satunya dan alat kelamin. Lalu suaranya jadi membesar, jadi lebih berat adik-adik. Itu untuk laki-laki. Tumbuh jangkut ya di dagunya, itu tumbuh jangkut di lehernya itu. Ya, ada yang menonjol, itu berarti ciri anak laki-laki yang sudah mulai masa puber. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut itu juga ciri-ciri anak laki-laki yang mengalami masa puber. Itu tadi perbedaan ciri-ciri anak perempuan dan anak laki-laki pada masa puber. Nah, masa pubertas perlu kita manfaatkan seoptimal mungkin sebagai momen penting yang bisa dijadikan sebagai kesadaran untuk berubah. Tuhan akan terus memberikan momen itu sepanjang hidup, tergantung bagaimana kita memaknainya. Nah, adik-adik, pada masa puber ini kalian harus berhati-hati, kalian harus bisa menjaga diri kalian, ya. Jangan kalian langsung takut, aku memasuki masa puber. Tidak perlu takut, karena masa puber ini dialami oleh semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Jadi jangan takut ketika misalnya tumbuh rambut halus di ketiak atau di alat kelamin, lalu suara kita mulai besar melengking. Itu tidak perlu ditakuti, karena itu memang masa-masa pubertas, masa di mana peralihan kalian dari anak-anak menuju remaja dan dewasa. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita. Oke, baik, perhatikan. Tadi adalah contoh video pembelajaran dari tema 6, subtema 1 pembelajaran 2 tentang yang akan kita sudah pelajari, pubertas dan mencari kata kunci pada. Tapi ada satu bagian tentang menyanyikan Aku Cinta Lingkungan, ya. Baik, perhatikan. Untuk menambah pembelajaran kita agar lebih semangat, coba kita bernyanyi terlebih dahulu tentang Aku Cinta Lingkungan. Nanti kalian perhatikan bagaimana cara bernyanyi yang tepat dan benar agar interval nadanya juga tepat, ya. Oke, lanjut. Siap-siap, perhatikan. Konsentrasi dan senyumnya dipasang, jangan lupa. Nggak boleh bercemberut kalau sedang bernyanyi, ya. Siap-siap. Ya, ada. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku.
video pembelajaran dan barusan kita bernyanyi, coba Bapak mau tanya-tanya dulu nih sama kalian ya. Ada yang sudah tahu belum apa itu tentang pubertas? Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Ada yang tahu nggak? Siapa? Ayo, coba apa ini? Masa otot bertambah, badan nyaring, Ya, tumbuh payudara, ya, pinggul membesar, ya. keringat semakin banyak, tumbuhnya jauh. Good. Kasih tepuk tangan dulu Bang. Kita dari sudah mulai mencatat dia tadi dari video pembelajaran dia sudah ini penting ya. Lalu kalau tadi ada ciri-ciri pubertas daripada anak perempuan, sekarang juga ada ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Ada yang tahu juga? Coba. Galang. Oke, Galang. Coba Lang. Masa otot semakin bertambah, Ya. tubuh bertambah berat dan tinggi, dapur mulai tumbuh dan tapak, Ya. suara berubah menjadi lebih berat, wajah tumbuh kumis, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak. Wih, pintar, lancar. Kasih tepuk tangan dulu Bang. Ya. Jadi dari video pembelajaran tadi, berarti kalian sudah bisa mengambil poin-poin pentingnya ya. Nah, baik. Coba dari video pembelajaran tadi, apakah ada yang kalian masih bingung atau kalian tanyakan sama Bapak? Bapak akan jelaskan tambahan. Perhatikan ya, sebentar. Lihat. Ini ciri-ciri fisik, perhatikan ya. Ini ciri-ciri fisik perubahan pada masa pubertas dengan laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki masa otot bertambah, tadi juga disebutkan tubuhnya bertambah tinggi dan bertambah berat ya. Beda tumbuh dengan berkembang tuh beda ya nanti ya. Kalau tumbuh berarti kan dia bertambah tinggi dan bertambah berat. Kalau berkembang dia bertambah banyak itu perbedaannya ya. Lalu ada jakun mulai tumbuh. Nah ini adalah yang disebutkan di dalam video pembelajaran ini adalah ciri-ciri primer. Ciri-ciri primer itu ciri-ciri yang tampak, yang bisa dilihat langsung oleh orang lain ya. Lalu ciri-ciri sekunder juga ada nanti. Kita perhatikan lagi. Selanjutnya ciri-ciri fisik perempuan. Masa otot semakin tumbuh, masa otot semakin bertambah, tubuh bertambah tinggi, suara menjadi lebih nyaring, tumbuh jerawat dan lain-lain. Itu juga bagian dari ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Lalu tentang interval nada ya. Tadi apa sih yang dimaksud dengan interval nada? Jarak antar nada ya. Jadi setiap jarak antar nada disebut dengan interval atau nama lainnya adalah disebut dengan selang nada. Nah, jika kalian sudah melihat video pembelajaran, tambahan dari informasi dari Bapak, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi kelompok-kelompok agar bisa mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Dari kelompok yang pertama, kelompoknya ini kelompok siapa? Kelompok ayah. Apa kelompokmu? Mandiri. Kelompok mandiri. Nah ini kelompok bergotong royong. Selanjutnya kelompok nasionalis. Selanjutnya kelompok Religius. selanjutnya kelompok integritas. Nah perhatikan ya. Nah di dalam LKPD ini akan ada petunjuk dalam cara menjawab dan mengerjakan LKPD. Nah LKPD ini dikerjakan secara bersama karena bersifat kelompok. Ya, semua tim atau semua orang yang ada dalam kelompoknya harus saling bekerja sama membantu menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD ini. Jelas? Paham ya? Nanti jangan lupa dituliskan nama kelompoknya apa dan anggota kelompoknya siapa saja. Paham ya? Oke. Sekarang ketua kelompoknya ambil ke depan. Ya, ketua kelompoknya. Good. Siapa lagi? Ya. Silakan dibuka LKPD-nya ya. Ada beberapa lembar LKPD-nya. Kalian bisa bagikan sama tim yang ada atau orang yang di kelompok kalian untuk bisa menjawab secara bersama. Langsung bisa dilihat petunjuknya dulu. Jangan lupa ya, petunjuknya dulu diperhatikan petunjuk dalam mengerjakan LKPD. Lalu ada teks bacaannya dibaca juga dilihat ya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD-nya. Pertanyaan-pertanyaan silakan boleh langsung kalian jawab secara langsung di bawahnya juga nggak masalah ya. Lalu ada bagian yang menjodohkan juga ya, menuliskan ciri-ciri dan juga menjodohkan ya.
silakan kalian juga jawab. Dan di sini ada teks juga tentang cara bernyanyi yang benar. Ya, nanti kita akan nyanyikan. Yuk, silakan. Bapak kasih waktunya 20 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Tidak ada yang ngobrol, semuanya mengerjakan. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Ya, ya, jawab. Bareng-bareng. Ayo, lihat. Nah, itu. Bentar, isi dulu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan dilihat. Kalian harus berdiskusi ya. Coba lihat. Ya. Coba lihat. Yuk. Ayo, isi langsung di bawah. Kalau ada yang bingung tanyakan, ya di situ. Nah, atau di tempat yang kosong nggak masalah, ya. Oke. Sini aja, di sini jawab. Pak, Ya. saya mau tanya, bagaimana cara menemukan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan? Oke, ada pertanyaan dari Kalisa nih. Bagaimana cara menentukan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan anak perempuan? Perhatikan dulu sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari Kalisa. Lihat sini Bapak dulu sebentar ya. Nah, caranya yang pertama kita harus bisa lihat secara langsung ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri yang bisa dilihat secara langsung itu ciri-ciri sekunder adalah pubertas. Tadi kalau anak laki-laki tumbuh kumis kan kelihatan. Oh dia berarti udah pubertas tuh. Si anak udah tumbuh kumis anak laki-laki. Suaranya yang tadinya pelan, cerewet tiba-tiba jadi besar. Apa? Itu dia tuh pubertas. Itu anak laki-laki. Kelihatan secara fisik. Tumbuhnya japun, kelihatan yang menonjol di leher, bukan batu bata ya tapi ada japun di situ, ya. Nah, selanjutnya kalau ciri-ciri fisik yang sekunder juga daripada anak perempuan adalah jelas pinggulnya yang tadinya segini sekarang jadi segini, besar kelihatan pinggulnya semakin melebar, besar. Lalu payudaranya juga yang tadinya kecil sekarang sudah besar-besar. Itu bagian dari ciri-ciri sekunder. Nah, itu cara menentukan bagaimana si anak sudah pubertas atau belum, Cak? Oke? Ngerti? Oke, bagus ya. Kalau ada pertanyaan yang membuat kalian tidak mengerti, silakan tanyakan, ya. Ya, ada yang bertanya lagi ya? Apa Mira? Bagaimana cara menentukan kata kunci yang tepat? Oh, ada pertanyaan bagaimana sih cara menentukan kata kunci yang tepat? Di dalam teks pastinya ada kata-kata yang selalu dituliskan atau diucapkan berulang-ulang. Nah, itu biasanya kata dalam teks atau bacaan yang selalu berulang-ulang itu selalu disebut dengan kata kunci, ya. Nah, kalian lihat di teks Kampung Ramadjati ada tidak yang kata-kata selalu diucapkan atau ditulis berulang-ulang? Maka itu bisa kita kategorikan kata kunci. Begitu ya, Mira ya? Jelas? Oke, sip. Silakan dilanjutkan. Ya. Yuk, ayo. Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Nggak ada? Aman? Bisa? Mengerti semua? Bapak Nabila, ada kesulitan? Nggak ada? Lancar? Bisa? Paham semua yang ada pertanyaan di LKPD? Oke, sip. Good. Kelompok dalam? Ada kesulitan dalam? Ada kesulitan? Bisa semua? Good, bagus. Kelompok Kalisa, ada kesulitan? Tidak? Aman, bisa? Oke, bagus. Ya. 20 menit ya waktu untuk mengerjakan LKPD. Dijawab semua. Yang mana? LKPD pasti yang banyak gambarnya ya, yang ada rame ya, yang ceria LKPD ya, dilihat ada gambar-gambarnya.
Ya. Bagus. Bagus, ya, iya. Good. Ya. Ada masalah? Ada yang bingung nggak? Nggak ada? Oke, bagus. Kalau nggak ada yang bingung, silakan terus dikerjakan. Waktunya 20 menit. Ya. Ya, ya, syuting. Good. Ya, dudukkan, tarik garis. Mana yang, nah gitu. Bagus. Nah, ya. Ya, apalagi yang bingung, apalagi ada yang bingung? Ya, kenapa? Iya, saya sebut kata tadi. Itu dia satu jawabannya di bawah sini. Bagus, ya. Ayo diisi dulu, karena ada 3 poin ya di LKPD. Ada tentang Kampung Rawajati, ada juga tentang pubertas, dan juga ada interval nada ya. Maka perhatikan. Ayo diskusi. Ayo lihat tuh, bareng-bareng. Gak apa-apa bisa nyamperin, biar tahu. Ayo. Ayo diskusi. Terus. Iya. Nah.
Ya, cukup? Sudah? Ayo, cepat. Ya. Nanti ketika sudah selesai menjawab LKPD, kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Dan teman-teman yang lain memperhatikan serta memberikan tanggapan. Apakah sudah benar atau belum hasil pekerjaan dari kelompok teman yang lain. Paham ya semua ya begitu ya? Oke. Lanjutkan. Sisa 5 menit lagi. Ayo. Ya, 5 menit lagi. Nanti sambil mempresentasikan juga sambil bernyanyi. Yang aku cinta lingkungan, ya. Setelah mempresentasikan bahasa Indonesia, IPA, yang SBDP-nya wajib bernyanyi, ya. Ayo. Ya. Oke. Kenapa? Ini apa? Suara melengking itu untuk ciri pubertas anak perempuan. Tapi masukkan sini suara melengking ya. Itu paham? Lalu ini dada membidang itu biasanya untuk anak laki-laki. Dada ini besar, membidang. Bukan laki-laki. Itu oke? Sini. Masukkan sekarang, jodohkan ya. Itu bagus. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, apa? Larissa, apa? Oke. Ya. Sudah cukup ya? Oke, kumpulkan. Ayo, atau bersiap-siap ya, jangan dikumpulkan dulu. Kita akan panggil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, nanti Bapak akan panggil setiap kelompok. Ya, bersiap-siap. Ayo. Dan jangan lupa buku temanya di teks bacaan Aku Cinta Lingkungan, nyanyian di bawah, karena kalian harus menunjukkan cara menyanyi dengan menggunakan interval nada yang tepat. Ya. Oke, siap? Siap ya? Oke, sekarang kita akan melihat satu persatu dari setiap kelompok untuk mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Oke, siap. Kelompok siapa yang berani? Oke, kelompoknya Kaila yang duluan. Ayo maju. Ayo, semangat. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kalau buku temanya juga untuk kalian bernyanyi. Temanya bawa, lain. Ayo, ayo maju. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Ayo, sini lihat. Ayo maju baris. Ayo dong. Buka ini ya. Siap-siap. Oke, perhatikan udah kan bagus dulu. Menghadap ke depan. Teman-teman yang lain perhatikan. Ini mau presentasi dulu kelompok dari kalian. Kaila, kelompokku namanya apa? Religius. Oke, yang pertama dari tentang kata kunci. Oke, Kaila, pertanyaannya kan jelas.
yang pertama. Ayo Kayla, ngomong dulu dari awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya kami akan menyanyi apresiasi. Oke, coba yang pertama apa? Ya, apa judul bacaan di atas? Apa? Ketik. Oke, yang kedua, bagaimana dengan pengolahan sampah? Tuh, coba cari. Nah, ya itu ya. Ada. Oke, lanjut yang pubertas. Pubertas. Menjodohkan tadi yang pubertas mana? Ada? Oke, lanjut. Ayo. Jodohkan. Lihat coba teman-teman yang lain yang menjodohkan. Yang pertama apa Kayla? Jodohkan. Ya. 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 Oke, good. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bapak Kayla dong, luar biasa. Berarti sekali lagi kita nyanyi Aku Cinta Limonnya. Kita dengarkan suaranya ya, siap ya. Ya. Yuk, mana? Yuk. Yuk. Yuk, ada. Yuk, sekarang. Aku cinta lingkunganku, udara yang ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Cukup, kasih tepuk tangan buat Bapak Kayla dong, luar biasa. Oke. Ada yang mau ditanyakan dengan Bapak Kayla? Ada? Udah lengkap semua jawabannya? Udah lengkap belum? Nah, ayo dulu Bapak Kayla. Sip. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang berani? Oke, kelompoknya Alia, maju. Ayo. Oke, yuk. Biar keras. Assalamualaikum dulu, kasih perkenalan dulu. Ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya kami akan bernyanyi Aku Cinta Lingkungan. Nama kelompok mandiri, anggota Alian, Sapa, Almira, Rafif, Nandira, Sudah. Ya, lanjut. Kampung Ramadjati. Apa judul bacaan di atas? Kampung Ramadjati. Good. Kata kunci. Pada judul bacaan di atas, Kampung Ramadjati. Ya, selanjutnya. Ambil isi bacaan di atas. Bacaan sudah sesuai dengan kata kunci, yaitu kondisi lingkungan di Kampung Ramadjati. Bagus. Selanjutnya yang pubertas. Good. Untuk dapur mengalami rasa suara udara dan dada menggerak. Ya. Kemudian pada laki-laki. Good, benar. Selanjutnya. Adanya dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa pubertas. Tuh, selanjutnya.
situasi payudara Nasa berubah dalam perubahan suara menjadi suara nasi pubertas pada perempuan. Good. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok kalian. Luar biasa ya. Bagus. Jawabannya sudah benar semua atau belum? Sudah benar belum? Sudah? Oke, berarti satu lagi ada apa? Yang belum? Bernyanyi. Bersiap-siap. Ayo, pengen tahu kita dengar suara Anda ya dengan teman-temannya. Apakah udah bagus atau belum? Ya, sudah benar dalam menyanyikan interval nada? Oke, perhatikan. Ya. Yuk, semangat. Biar teriak. Apa yang mau dimulai? Ya. Ya. Yuk. Aku cinta ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku membersihkan alamku bersihkan lingkunganku bersihkan dari sampah kata ayah dan ibuku anak yang pandai cinta lingkungan. Kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Semangat ya. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Kelompok siapa yang berani lagi? Oh, ini kelompok karang dulu. Ayo maju. Ya. Ya. Perkenalkan nama kelompok dan anggotanya dulu ya. Ayo sini ya. Rapi. Ya. Berikan salam dulu kalau mau presentasi seperti biasa biar bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Ya. Betul. Lanjut. Yang pubertas. Ya. Ya. Betul. Good. Oke, cukup. Bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Good. Oke, sekarang sisa bagaimana kelompok Nirvita menyajikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Perhatikan bagaimana mereka bernyanyi ya. Bersiap-siap. Apakah sudah benar menggunakan interval nada yang tepat ya? Oke, yuk. Suaranya, yuk, semangat, ceria. Harus ceria. Sini dulu ya. Yuk. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku membersihkan halamanku bersihkan lingkunganku bersihkan dari sampah kata ayah dan ibuku anak yang pandai cinta lingkungan. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah berani ke depan ya sambil bernyanyi. Oke, kelompok siapa lagi yang berani? Oke, ya kelompok Alisa dulu ya. Ya, kelompok Alisa maju. Dua kelompok lagi. Suaranya harus bagus kalau bernyanyi ya. Dengar
Ya, lanjut dulu. Oke, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasionalis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya kami akan menyanyikan lagu Aku Dihidupan. Nama kelompok nasionalis, anggota Falis, Caca, Evelyn, Malina. Apa judul bacaan di atas? Kampung Ramadjati. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kampung Ramadjati. Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci, yaitu kondisi lingkungan di Kampung Ramadjati. Luar biasa, jawabannya bagus sekali. Oke, sekarang yang pubertas. Tumbuh jangkung mengalami mimpi basah, suara memberat, dada membidang adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa adalah pubertas. Menstruasi, payudara membesar, pelebaran di bawah, berubah suara menjadi melengking adalah ciri pubertas dari perempuan. Selalu memakai celana dalam yang bersih dan kering adalah cara menjaga kebersihan organ. Cukup, mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, Bapak tanya, jawaban dari kelompoknya Caca ini udah bener atau belum? Ada yang salah atau enggak? Udah bagus. Nah, sekarang tinggal kita mendengarkan mereka bernyanyi, ya. Sudah tepat belum menggunakan interval nada yang tepat? Konsentrasi, anak-anak yang di belakang perhatikan, tidak ada ngobrol, ya. Siap-siap. Yuk, senyumnya, jangan lupa senyumnya kalau bernyanyi, ya. Yuk. Ya, siap. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayang. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai kita lingkungan. Oke, cukup. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, ya. Lanjut, kelompok terakhir di kelompoknya Nabila, ayo maju, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Sekarang tinggal yang pubertasnya. Menjodohkan. Ayo. Ya. Good.
Good. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Nabila. Sekarang mereka penyanyi, kita dengarkan dia bernyanyi depan ada. Ya, siap-siap. Yuk. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, dan hanya bagi ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Cukup, kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, bagus ya. Silakan ketua kelompoknya LKPD-nya dikumpulkan dulu, ya. Ketua kelompoknya LKPD dikumpulkan dulu ke Bapak sini, ya. Ya. Lanjut, ya. Siap, duduk yang bagus, menghadap ke depan, ya. Nah, perhatikan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalian ya sudah bisa menentukan kegiatan dan juga hal-hal penting pada pubertas, kata kunci, juga dengan bernyanyi dengan baik, ya. Bahwa pembelajaran ini bisa sangat bermanfaat kepada kalian semua. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tes evaluasi kepada kalian. Apakah pengetahuan pembelajaran hari ini sudah bisa kalian dapatkan dengan baik atau belum? Ya, dalam tes evaluasi ini, ya, keterangannya semua ada pada video pembelajaran. Kalau kalian tadi mencatat dan memperhatikan, pasti bisa menjawab. Ya, silakan ketua kelompok maju atau Bapak akan langsung bagikan ke kelompoknya. Ya, ini soal evaluasi. Bersiap-siap. Satu orang akan dapat satu. Ya, siap. Ya, satu orang akan dapat satu. Silakan dijawab. Waktunya hanya 10 menit. Ya. Ya. Ya, 10 menit waktunya, ayo. Silakan dijawab. Sampai kalian menjawab, Bapak akan berkeliling melihat jawabannya sudah tepat atau belum. Waktunya hanya 10 menit. Ya.
kesulitan? Nggak ada, bagus. Ya. Ada kesulitan? Oke, lanjut. Oke, cukup waktunya habis. Sekarang kalian kumpulkan hasil evaluasi tersebut. Ya, kumpulkan dulu ya. Ayo, kumpulkan sini maju. Ketua kelompoknya aja yang ikut maju ya. Ketua kelompoknya aja. Kumpulkan. Ya, bagus. Ayo sini nggak apa-apa lagi. Lewat geser ke belakang. Ini. Udah semua? Oke, bagus. Duduk yang bagus dulu sebentar, menghadap ke depan, tidak ada yang ngobrol, ya. Kegiatan evaluasi ini pastinya nanti akan dicek, diperiksa. Jika sudah nilainya bagus, berarti kalian akan diberikan pengayaan. Tetapi jika nilainya di bawah KKM, maka kalian akan diberikan remedial, ya, untuk meningkatkan nilai kalian masing-masing. Baik, coba Bapak sekarang mau tanya dulu nih sama kalian. Kita melakukan refleksi pembelajaran, ya. Apakah pembelajaran kita menyenangkan hari ini? Suka dengan video pembelajarannya? Bagaimana dengan cara bernyanyi yang benar, sudah bisa belum? Bagus. Nah, nanti ke depan kita akan belajar menggunakan selalu video-video pembelajaran yang interaktif, inovatif agar kalian lebih termotivasi dalam belajar di kelas, ya. Nah, selanjutnya di pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang tata cara membuat lampu lalu lintas. Kegiatan pembelajarannya di pembelajaran 3 ya, bersiap-siap. Paham semua ya? Baik, kalau sudah seperti itu, Bapak rasa kalian boleh rapi-rapi semua, ya. Ya, boleh rapi-rapi. Nanti jangan lupa dipimpin doa oleh ya. Rapi-rapi dulu. Rapi-rapi dulu. Ya. Ya. Oke. Ayo kan? Berdoa bersiap-siap. Ya. Gimana dulu? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bapak ketika nanti pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya, yang bawa kendaraan atau dijemput tunggu orang tuanya, yang di jalan hati-hati di jalan. Semoga kalian selamat sampai rumah masing-masing. Oke. Ya. Pulang.